puasa. Allahu Akbar. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di Berdoa selesai. Ya, pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Mari kita simak videonya ya anak-anak. Media pembelajaran IPA SD kelas 6, tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, rangkaian seri dan rangkaian paralel. Disusun oleh Maya Viola Sapitri, NIM 1921886, kelas 3D PGSD, Universitas Muhammadiyah Purworejo. Dosen pengampu Nur Ngaziza, SSI, MPD. Materi yang pertama yaitu tentang rangkaian seri. Apa sih yang dimaksud dengan rangkaian seri? Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang seluruh komponen atau beban listriknya disusun secara berderet. Artinya, inputan satu komponen atau beban berasal dari output komponen yang lain. Selanjutnya tentang sifat-sifat rangkaian seri. Apa saja sih sifat-sifat rangkaian seri? Yang pertama, besarnya kuas arus yang mengalir pada masing-masing komponen atau beban adalah sama. Yang kedua, rangkaian seri disebut juga rangkaian pembagi tegangan. Hal itu karena sumber tegangan akan dibagi ke dalam banyaknya komponen yang dirangkai secara seri. Nah, selanjutnya, rangkaian seri juga mempunyai kelebihan, yaitu yang pertama, jumlah kabel penghantar yang dibutuhkan pada rangkaian seri lebih sedikit atau hemat kabel. Yang kedua, biaya pemasangan lebih murah. Yang ketiga, meskipun hambatan pada masing-masing beban tidak sama, beban tetap dilalui besar arus yang sama. Rangkaian seri juga mempunyai kekurangan. Yang A, apabila salah satu beban putus atau padam, maka beban yang lain akan ikut padam. Yang B, lampu yang dirangkai secara seri tidak bisa menyala sama terang. Hal ini karena tegangan yang ada di setiap lampu berbeda-beda, bergantung pada besarnya hambatan. Selanjutnya, materi tentang rangkaian paralel. Apa sih yang dimaksud dengan rangkaian paralel? Rangkaian paralel adalah rangkaian seluruh komponen atau beban listriknya dirangkai secara berderet. Dengan demikian, inputan dari masing-masing beban berasal dari sumber yang sama. Selanjutnya tentang sifat-sifat rangkaian paralel. Yang pertama, masing-masing beban akan mendapatkan tegangan yang sama. Yang kedua, besarnya arus yang mengalir pada beban bergantung pada besar kecilnya hambatan. Yang ketiga, hambatan total rangkaian paralel bernilai lebih kecil dari hambatan seri. Akibatnya, arus total yang mengalir akan semakin besar. Selanjutnya, kelebihan rangkaian paralel. Yang pertama, seluruh lampu yang dirangkai secara paralel akan menyala sama terang. Kedua, jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain tidak akan terpengaruh atau tidak akan padam. Kekurangan rangkaian paralel. Yang A, kabel yang dibutuhkan lebih banyak, sehingga biaya yang dibutuhkan lebih besar daripada rangkaian seri. Yang B, besarnya arus yang mengalir di setiap beban tidak sama, bergantung pada besarnya hambatan pada beban. Ya, selanjutnya Ibu akan memberikan soal tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Soal yang pertama, apakah yang dimaksud dengan rangkaian seri? Ya, Anissa coba jawab. Ya, rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang seluruh komponen atau beban listriknya disusun secara berderet. Artinya, inputan satu komponen atau beban berasal dari output komponen yang lain. Soal kedua, apakah yang dimaksud dengan rangkaian paralel? Ya, coba Dewi jawab. Ya, betul sekali. Rangkaian paralel adalah rangkaian seluruh komponen atau beban listriknya dirangkai secara berderet. Dengan demikian, inputan dari masing beban berasal dari sumber yang sama.
Soal yang ketiga, apa saja sifat-sifat rangkaian seri? Ya, coba Arya jawab. Ya, sangat bagus jawabannya Arya. Ya, sifat-sifat rangkaian seri yaitu yang pertama, besarnya kuat arus yang mengalir pada masing-masing komponen atau beban adalah sama. Yang kedua, rangkaian seri disebut juga rangkaian pembagi tegangan. Hal itu karena sumber tegangan akan dibagi ke dalam banyaknya komponen yang dirangkai secara seri. Soal yang keempat, apa saja sifat-sifat rangkaian paralel? Ya, coba Faisal jawab. Ya, sangat bagus jawabannya Faisal. Sifat-sifat rangkaian paralel yang pertama, masing-masing beban akan mendapatkan tegangan yang sama. Yang kedua, besarnya arus yang mengalir pada beban bergantung besar kecilnya hambatan. Yang ketiga, hambatan total rangkaian paralel bernilai lebih kecil dari hambatan seri. Akibatnya, arus total yang mengalir akan semakin besar. Soal yang kelima, sebutkan dua kelebihan rangkaian paralel. Ya, coba Evi jawab. Ya, bagus sekali Evi jawabannya. Kelebihan rangkaian paralel yaitu yang pertama, seluruh lampu yang dirangkai secara paralel akan menyala terang. Yang kedua, jika satu lampu padam, maka lampu yang lain tidak akan terpengaruh. Selanjutnya, daftar pustaka. Berikut ini adalah website materi rangkaian seri dan rangkaian paralel yang sudah saya sampaikan. Yang pertama, www.kuiper.com yang diupload pada tanggal 19 Desember 2019. Yang kedua, www.fisika.com yang diupload pada tanggal 18 September 2020. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan. Untuk membuat rangkaian seri, kita harus menyiapkan alat dan bahannya. Yang pertama, baterai sedang 2, yang kedua, gunting, yang ketiga, bohlam lampu kecil serta dudukannya 2, yang keempat, kabel, yang kelima, saklar, yang keenam, lakban hitam, yang ketujuh, lakban putih, dan yang terakhir, kardus. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama-tama potong kabel dengan ukuran pendek menjadi 4 bagian. Lalu gunting ujung kabel, tetapi tembaganya jangan sampai ada yang terpotong. Lakukan kabel sampai habis. Selanjutnya, pasang lampu ke dudukan lampunya. Selanjutnya, masukkan kabel ke lubang yang ada di dudukan lampu. Lalu, masukkan serabut tembaganya, lalu diputar-putar. Lakukan kembali pada kabel yang lainnya. Setelah kabel dimasukkan ke dudukan lampunya, pasanglah saklarnya. Ketika memasang saklar, tidak boleh ada kabel yang tersambung. Jika ada kabel yang tersambung, maka nanti saklarnya tidak berfungsi. Setelah itu, gabungkan baterai dengan cara dilakban, pakai lakban hitam. Setelah itu, ambillah kardus untuk menjadi alas. Selanjutnya, bisa menempelkan solasi bening ke bagian kabel yang udah ditataki oleh kardus supaya rangkaiannya menjadi rapi. Ya, baik anak-anak, pelajaran kita cukup sampai di sini saja ya. Kita lanjutkan minggu depan. Semoga ilmu yang Ibu telah sampaikan bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.